Hanya saja dia tidak disengaja dalam banyak hal, tetapi kali ini hanya karena keluarganya telah menghabiskan sisa hidupnya sebelum dia meninggal, dan dia memutuskan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah kembali sebelum kematian. Lukas tidak munafik atau pesimis, sebaliknya, dia sudah mempertimbangkannya pada intinya. Mengapa ayah keluarga Sucipto tiba-tiba mengizinkan Anton untuk mengunjunginya saat ini, serta memberikan persyaratan kerjasama yang menguntungkan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa keluarga Sucipto sekarang menghadapi musuh yang tangguh, dan keluarga Hermawan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan militer keluarga Sucipto. Akibatnya, meski dampak dari 2 triliun ini sangat besar, menghasilkan uang ini akan sulit. Mungkin keluarga Hermawan akan menghadapi kesulitan yang tak terhitung banyaknya di masa depan. Lukas tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar dengan memimpin keluarga Hermawan ke selatan pada saat itu. Langkah kaki yang familiar bergema dari jauh ke dekat, tepat saat dia merasa sedih. Dia sudah menebak bahwa putrinya Roma adalah orangnya, sebelum dia berbalik untuk mengonfirmasi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lagi sebelum berbalik. Dia merenungkan hal berikut, kekuatan Roma sangat mengesankan, tapi dia tidak memiliki kendali atas tubuh dan nafasnya. Kekuatan orang ini, menurutku, harusnya setidaknya 1 tingkat lebih tinggi dari Roma. Siapa orang ini? Kata. Hati Lukas tidak bisa membantu tetapi menjadi tegang pada saat ini. Kekuatan internalnya telah diangkat dari kekutan ke tangannya ketika dia tiba-tiba berbalik, jika dia membutuhkan tembakan darurat. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat bahwa orang yang mendekatinya memang Roma, putrinya. Dia tampaknya sama seperti saat dia pergi kemarin. Lukas, sebaliknya, memperhatikan bahwa Roma hari ini tampaknya sangat berbeda dari kemarin. Sensasi yang bertentangan ini mirip dengan kembali ke genangan air yang sama setelah 1 hari, dan tampaknya selalu memiliki ukuran dan usia yang sama. Tapi hari ini dia memberi kesan bahwa genangan air yang sama jauh lebih dalam daripada kemarin. Roma, kamu bagaimana kabarmu? Dia secara tidak sengaja bertanya. Ayah, bisakah aku berbicara denganmu secara pribadi? Roma buru-buru memotongnya. Lukas langsung merasakan bahwa pengaturan nafas putri ini memang jauh lebih halus setelah dia berbicara. Lihat, bukan hanya sekedar mengucapkan sepatah kata, tetapi pada kendali tak sadar Roma atas napasnya saat berbicara. Dia bukan orang yang sama seperti dulu. Jadi dia menahan keterkejutannya untuk saat ini dan buru-buru berkata, "Ayo, pergi ke ruang kerjaku." Roma mengejar ayahnya, dan keduanya lari ke ruang belajar di halaman belakang. Mereka baru saja bertemu Thomas, kakak tertua Roma Hermawan, dalam perjalanan. Thomas hendak menyambut pria tua itu. Dia terkejut melihat Roma Hermawan berdiri di sisinya. Thomas terkejut dan bertanya, "Ayah tidak mengatakan kamu pergi ke Semenanjung kemarin, Roma?" "Jam berapa kamu kembali, bro?" "Aku baru saja kembali, dan aku memiliki sesuatu untuk dikomunikasikan dengan ayah," jawabnya cepat. Kemampuan bela diri Thomas mirip dengan Roma, jika tidak sedikit lebih rendah karena dia tidak menyadari perubahan pada tubuh Roma. Dia berasumsi kemunculannya yang tiba-tiba itu karena janji kerjasama ayah dengan keluarga Sucipto. Dia menduga bahwa Roma, sebagai ibu raya, pasti tidak ingin keluarga Hermawan terus bekerja sama dengan keluarga Sucipto, jadi dia segera kembali, mungkin untuk mencegah hal ini. Akibatnya, dia buru-buru menyatakan, "Ada beberapa jam lagi sebelum berangkat, ayah. Ayo mulai bekerja dan bersiap-siap. Sudahkah kamu mengemasi semua barangmu? Jika mereka tidak dikemas, aku akan meminta seseorang datang untuk menanganinya untukmu." "Aku hampir selesai berkemas," kata Lukas. "Kamu harus pergi bekerja dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Roma." Thomas buru-buru berkata, "Tolong jangan terlalu lama, ayah.
Kita tidak sabar menunggu kabar dari Sucipto. Kami telah menyebutkan bahwa kami akan mulai pukul 10. Sekitar pukul 7 atau 10, aku berharap mobil mulai memuat. Lukas mengerti apa yang dikatakan Thomas. Dia takut setelah berbicara dengan putrinya Roma Hermawan, dia mungkin berubah pikiran. Lukas tentu saja bertanggung jawab atas putrinya Roma, tetapi dia juga bersikeras bahwa dia tidak akan berubah pikiran karena ini adalah masalah yang sangat penting bagi keluarga Hermawan. Dia tidak diizinkan menjadi sombong sebagai kepala keluarga Hermawan. Kamu harus bersiap atau mulai memuat barang bawaanmu pada pukul 8 sesuai jadwal, katanya kepada Thomas. Seluruh keluarga akan berangkat tepat waktu pada pukul 10. Ketika Thomas mengetahui hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Ayah, aku akan mengaturnya sekarang." Roma tidak berbicara di samping, tetapi dia menangkap beberapa seluk-beluk percakapan ayah dan kakak laki-lakinya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berpikir sendiri, ayah sekarang tampaknya teguh dalam kesediaannya untuk bekerja dengan keluarga Sucipto. Ayahku selalu melakukan apa yang dia katakan, tapi aku khawatir setelah 10 menit, dia akan melanggar janjinya sendiri kepada orang-orang yang bersikeras. Ayah dan putrinya berjalan melalui aula halaman depan dan belakang, satu demi satu, ke ruang kerja Lukas. Lukas masuk rumah lebih dulu, disusul Roma. Dia berbalik dan menutup pintu, lalu berkata kepada Roma, tidak berdaya dan bersalah, "Roma, kamu harus memaafkan ayahmu dalam hal ini." Ayah masih tanpa disadari. "Ayah, aku tahu kamu mengkhawatirkan keluarga Hermawan." Roma mengangguk. "Iya," seru Lukas Hermawan. Dia menghela nafas dan berkata, "Mengapa aku bisa membuat keputusan seperti itu jika bukan karena keluarga Hermawan?" Tampaknya kalimat itu biasa saja, tetapi tepat di wajah. Dia menjelaskan, "Jangan salahkan ayah, Roma. Ayah mendukungmu untuk menemukan Raya Sucipto, jadi kamu tidak perlu berurusan dengan keluarga Sucipto lagi. Hanya berusaha sekuat tenaga dalam pencarian untuk Raya." Roma memberikan senyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Apalagi yang bisa aku lakukan jika ini terlalu bagus untuk menjadi lebih baik dari sekarang? Tetapi kamu sedikit memihak tentang masalah ini. Keluarga Hermawan sekarang memiliki kesempatan sekali seumur hidup, tapi itu tidak terkait dengan keluarga Sucipto, melainkan dengan Tama, master dari keluarga Renza yang hebat. Namun, karena dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, dia merumuskan taktik untuk membuat langkah-langkah kecil ke depan." Lukas Hermawan memandangnya dengan serius pada saat ini dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Roma, aku melihat kekuatan, napas, dan perasaanmu secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan sejak kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi, Ayah? Menurutmu seberapa besar kemajuan yang telah aku buat sekarang?" Roma bertanya kepada ayahnya, yang dia tidak menyangka akan melihatnya. Lukas menepuk-nepuk bibirnya dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak melihat banyak perbedaan. Menurutku kamu hanya dapat melewati 2 meridian, tetapi aku memiliki perasaan yang aneh." "Ayah, perasaan apa yang kamu bicarakan?" Roma bertanya sambil tersenyum sedikit dan menatap ayahnya. Lukas merenung sejenak sebelum berkata, "Apa cara terbaik untuk menjelaskannya? Misalnya, kamu menyerupai genangan air. Area permukaanmu tidak banyak berubah sejak kemarin, jadi ketika aku melihatnya, sepertinya tidak ada yang berubah. Tapi aku masih mendapat kesan bahwa air di kolam ini semakin dalam-dalam semalam, dan tidak berdasar. Ini membuatku sedikit bingung." Pada kenyataannya, metafora Lukas hanya menggambarkan transformasi Roma yang sebenarnya. Kekuatan Roma telah meningkat secara signifikan, tetapi ini dapat dibagi menjadi 2 kategori.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.